Cek cek. Halo, untuk kamu yang kebetulan menonton video ini, saya mau bilang kalau video ini mungkin tidak penting atau tidak menarik karena video ini saya bikin dengan maksud dan tujuan untuk mendokumentasikan atau merekam cerita. Saya belajar berbicara di depan kamera. Jadi isinya mungkin akan tidak terstruktur atau seperti tidak terencana atau bertele-tele karena memang ini adalah video episode anjay episode. Ini adalah video pertama saya belajar berbicara di depan kamera. Kenapa berbicara di depan kamera? Karena buat saya belakangan berbicara di depan kamera seperti ini adalah salah satu hal yang menarik untuk dilakukan. Saya adalah salah satu orang yang suka mendokumentasikan atau merekam cerita. Saya berpikir mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa saya pakai untuk mendokumentasikan atau merekam apapun hal yang ingin saya rekam atau ingin saya dokumentasikan. Karena belakangan saya sering kali merasa kagum ketika menonton orang-orang di YouTube bisa bercerita, bisa menyampaikan sesuatu atau membicarakan sesuatu dengan cara seperti ini. Kelihatannya seperti sederhana tapi seringkali menarik untuk diikuti, menarik untuk ditonton dan didengarkan. Lalu saya membayangkan kalau semisal saya bisa berbicara di depan kamera seperti orang-orang itu, mungkin saya bisa dengan lebih mudah atau lebih gampang mendokumentasikan atau merekam apapun hal yang ingin saya rekam atau ingin saya dokumentasikan. Entah apa yang saya sedang lakukan, saya pikirkan, saya rasakan, dan lain sebagainya. Makanya saya memutuskan untuk membuat video ini. Video yang mungkin akan saya kasih judul belajar berbicara di depan kamera atau mencoba berbicara di depan kamera. Karena buat saya, berbicara di depan kamera seperti ini adalah salah satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Satu hal yang saya merasa cukup kesulitan ketika melakukannya. Karena jangankan berbicara di depan kamera, dalam kehidupan sehari-hari pun kadang-kadang saya masih sering mengalami kesulitan ketika harus berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena saya dari kecil tidak terbiasa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Saya tumbuh di lingkungan yang dalam kehidupan sehari-hari kami berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Mungkin ada kesempatan ketika di sekolah ya, tapi itu pun seingat saya tidak banyak saya lakukan karena ketika sesama teman sekolah ya kami berkomunikasi atau berbicara menggunakan bahasa daerah. Mungkin ketika dengan guru atau ketika sedang dalam kelas menjawab pertanyaan dan lain sebagainya, tapi itu pun seingat saya tidak banyak saya lakukan. Sehingga belakangan ketika saya berada di lingkungan yang mau tidak mau saya berkomunikasi atau berbicara harus menggunakan bahasa Indonesia, saya kadang-kadang merasa kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Saya kadang-kadang masih suka bertanya dalam hati, apakah yang saya sampaikan ini sudah dimengerti atau belum, sudah dipahami atau belum. Bukan karena saya meragukan orang-orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya tidak meragukan itu. Hanya saya meragukan kemampuan saya, apakah saya sudah cukup tepat menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan saya atau belum sebenarnya. Nah, jadi hitung-hitung video ini selain untuk belajar berbicara di depan kamera, tapi untuk belajar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Selain kendala dalam berbahasa, satu hal yang menjadi kendala atau yang membuat saya merasa lebih sulit melakukan hal-hal seperti ini adalah kurangnya rasa percaya diri. Saya merasa saya adalah satu orang yang tingkat kepercayaan diri saya cukup rendah. Bahkan ketika melakukan ini, ketika membuat video ini, ketika saat ini saya sedang sendiri dalam satu ruangan ini, apakah saya sudah cukup pede melakukannya? Jawabannya sebetulnya tidak sama sekali. Tapi saya ingat suatu waktu ketika saya ngobrol bersama seorang kawan, waktu itu malam-malam ketika kami ngobrol ngalur ngidul, kemudian kami sampai pada obrolan tentang perpedean ini, tentang rasa percaya diri ini. Lalu kami seperti bersepakat atau menyimpulkan bahwa sebetulnya orang yang tidak pede adalah orang yang kepedean. Kenapa begitu? Karena begini. Kita melakukan sesuatu, kemudian kita jadi merasa tidak pede karena takut nanti dianggap jelek, dianggap alay, lebay, bodoh, kampungan, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya, orang-orang juga tidak sepeduli itu dengan kita. Orang-orang tidak seperhatian itu dengan kita. Mungkin di momen itu ada satu atau dua orang yang mengomentari ketika kita melakukan hal-hal seperti ini. Tapi setelah itu mereka sudah pasti akan lupa karena
kita memang tidak sepenting itu buat mereka, kita tidak sespesial itu buat mereka. Semua orang akan sibuk dengan kehidupannya masing-masing, semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga menjadi sebuah keputusan yang tidak tepat kalau kita memutuskan mengurungkan atau membatalkan melakukan sesuatu hanya karena takut dengan anggapan atau penilaian orang lain terhadap kita. Nah, dari pembahasan itulah yang membuat saya belakangan ini bisa melakukan hal-hal seperti ini. Saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi penilaian atau anggapan orang lain terhadap apa yang saya lakukan. Nah, kita balik lagi ke cerita tentang ruang untuk mendokumentasikan cerita tadi, karena itu adalah hal yang menjadi alasan saya membuat video ini. Jadi, saya adalah salah satu orang yang suka sekali mendokumentasikan cerita. Saya sering melakukannya. Kadang saya bikin lewat video, kadang lewat foto, bahkan kadang lewat tulisan dan lukisan. Walaupun kalau kita bicara soal kualitas, tentu yang saya bikin itu tidak sebagus dan semenarik yang orang-orang lain bikin. Kualitasnya jauh. Yang saya bikin tentu seadanya dan mungkin terlihat tidak jelas dan sebagainya. Tapi intinya itu, saya senang saja melakukannya, saya sering melakukannya. Bahkan saking sering saya melakukannya, beberapa kali saya ditanya oleh teman-teman saya, kenapa video-videonya tidak diupload saja di TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa video yang saya upload atau saya posting di sosial media, tapi yang saya bikin jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Hanya saja itu tadi, saya merasa hasil dokumentasi yang saya bikin itu tidak sebagus atau semenarik yang orang-orang lain bikin. Sehingga hasil dokumentasi itu biasanya saya simpan di Google Drive sebagai konsumsi pribadi. Jadi sewaktu-waktu ketika saya ingin melihat atau menontonnya lagi, ya saya tinggal ke Google Drive untuk melihat atau menontonnya lagi. Nah, beberapa waktu lalu ketika saya ke Google Drive itu, saya menemukan banyak sekali file atau hasil dokumentasi yang belum dikemas secara baik atau belum disatukan jadi satu cerita utuh. Ini konteksnya apa ya? Video. Jadi bentuknya hanya berupa potongan-potongan video yang belum diedit atau dijadikan satu cerita utuh, sehingga akhirnya saya putuskan untuk mengeditnya atau mengemasnya, menjadikannya satu cerita utuh. Nah, dalam proses pengemasan itu saya menyadari satu hal, bahwa saya tidak punya cukup kemampuan untuk bercerita dengan baik sehingga menarik untuk diikuti, menarik untuk ditonton dan didengarkan. Jadi saya tidak punya kemampuan itu. Jadi harapannya dengan melakukan hal-hal seperti ini juga mungkin perlahan meningkatkan kemampuan saya untuk bisa bercerita, karena kendalanya itu terlebih lewat verbal ya, lewat narasi atau lewat kata-kata atau lewat berbicara seperti ini. Itu saya merasa cukup kesulitan, sehingga dalam proses itu jadi jadi tertati-tati anjay. Jadi terbata-bata, jadi ya itulah intinya. Jadi sulit untuk mendapatkan hasil yang seperti yang diinginkan karena keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya itu. Tapi walaupun terbata-bata, walaupun tertati-tati itu, akhirnya saya bisa menyelesaikan itu. Nah, setelah menyelesaikan itu walaupun dengan hasil yang seadanya, akhirnya saya putuskan untuk menyimpannya di YouTube, tidak lagi di Google Drive maksudnya. Jadi tidak lagi disimpan di Google Drive tapi di YouTube. Mungkin bisa dilihat ada video sebelumnya. Jadi kenapa tidak di Google Drive? Karena saya merasa kayaknya menonton hasil dokumentasi itu di YouTube jauh lebih menarik dibanding di Google Drive. Saya tidak tahu alasannya apa yang membuat lebih menarik di YouTube, tapi saya merasa kayak lebih sederhana, lebih praktis, lebih simple ketika menonton di YouTube dibanding di Google Drive. Jadi akhirnya itu tadi, saya putuskan untuk menyimpannya di YouTube, tidak lagi di Google Drive. Ini mungkin ada bertele-tele, bolak-balik dan lain sebagainya, tapi harapannya semoga bisa dimengerti. Jadi intinya itu. Kita masuk yang terakhir, karena ini sudah sudah sulit saya berkata-kata anjay, sudah sulit saya mengutarakan semuanya. Jadi ini kita masuk yang terakhir, kenapa suka mendokumentasikan cerita. Ini juga saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya ketika bertemu. Kalau saya ditanya kenapa suka membuat video seperti ini dan lain sebagainya,
Mungkin saya bisa menjawab dengan gambaran seperti ini. Jadi kalau orang-orang lain atau teman-teman saya bermain gamenya adalah Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain sebagainya, bermain game saya adalah ini, mendokumentasikan cerita. Saya senang melakukannya. Jadi kalau ditanya sekarang, satu hal yang mungkin akan saya lakukan seumur hidup, ya kayaknya saya akan menjawab hal ini karena ini adalah hal yang paling menyenangkan buat saya untuk dilakukan. Jadi mungkin itu adalah alasan pertama saya suka membuat video, karena saya senang saja melakukannya. Nah, alasan yang kedua buat saya, setiap cerita itu kan buat saya selalu punya keunikannya masing-masing. Jadi apa ya, setiap cerita itu adalah cerita yang tidak akan bisa diulangi sama persis di kemudian hari, sehingga cerita itu menjadi layak atau penting untuk didokumentasikan atau direkam. Karena itu tadi tidak akan bisa diulangi sama persis di kemudian hari. Dan bagian yang paling menyenangkannya adalah ketika kita melihat apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita pikirkan itu jadi punya bentuk seperti video, foto dan lain sebagainya itu. Kita melihat lagi hasil dokumentasi itu, kadang-kadang memberikan kesan yang lebih kuat ketika kita melihatnya di kemudian hari. Mungkin hari ini kita kayak apa ya, mengambilnya mungkin ada kesan yang biasa saja mungkin, tapi nanti kita lihat lagi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu ada perasaan yang rasanya berbeda sekali. Walaupun hal-hal yang direkam itu sederhana, karena kan katanya kan kita seringkali mengabaikan atau tidak mempedulikan hal-hal sederhana dalam hidup kita, padahal hal-hal sederhana itulah yang kadangkala kita rindukan di kemudian hari, anjay. Jadi itulah kadang-kadang cerita-cerita sederhana itu akan kita rindukan. Nah, dengan merekam seperti ini kan kita akan lebih mudah mengingat, oh iya saya pernah ke tempat ini, oh iya saya pernah pergi dengan orang ini, oh iya saya pernah mengalami ini, pernah merasakan ini dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir kan kita manusia ini kan, anjay, kita manusia ini kan apa ya, seiring berjalannya waktu kita akan lupa dengan sesuatu yang pernah kita alami. Kita akan sulit untuk mengingat atau bahkan mustahil untuk mengingat semua hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Susah, mudah, sulit, sedih, luka dan lain sebagainya. Nah, dengan mendokumentasikan cerita seperti ini mungkin adalah cara atau upaya untuk merawat ingatan. Jadi kita bisa melihat diri kita hari ini di kemudian hari, sehingga kita sadar, oh ya saya dulu orangnya seperti ini, oh ya begitulah. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Kurang dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Dan kalau kamu sampai ada yang nonton sampai di detik ini, mungkin itu rasanya aneh sih, kenapa sampai bisa nonton sampai di detik ini. Jadi kalau ada yang menonton sampai detik ini, ya mungkin bisa tulis di kolom komentar apapun itu, oh kita kasih kode 1 atau angka 1 sebagai kode, ini saya nonton sampai akhir. Atau kalau mau beri koreksi juga, ini juga boleh. Jadi 1 lalu beri koreksi atau masukan, kritik dan saran, anjay. Kalau mau like juga boleh, mau subscribe juga boleh. Kalau tidak ada ya saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, untuk YouTube yang sudah apa ya, menjadi ruang untuk saya menyimpan video ini. Jadi mungkin sewaktu-waktu saya akan bisa menonton lagi, oh ternyata saya dulu omongnya seperti ini, saya dulu cara bicara saya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kayaknya sudah terlalu panjang dan lebar. Saya ucapkan terima kasih dan sekian video ini, sampai jumpa dan salam